Puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ada hari ini, di rumah saudara masing-masing atau saudara sedang dalam perjalanan melihat ibadah online Bethesda Church, dimanapun saudara berada. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kita melanjutkan khotbah minggu yang lalu tentang memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kita lihat ayat minggu yang lalu. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan baik-baik. Di sini Paulus memberitahukan tentang keadaan jemaat di Korintus pada saat itu. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ada permasalahan di sana. Dan saya percaya apa yang menjadi permasalahan di sana yang mengakibatkan banyak di antara mereka yang lemah, yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal, ini juga yang menjadi permasalahan di dalam gereja zaman sekarang. Apa yang menjadi penyebab banyak di antara mereka yang lemah, sakit dan tidak sedikit yang meninggal? Ayat sebelumnya berkata demikian. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kita tahu di sini Paulus sedang berbicara tentang perjamuan kudus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jadi sekarang kita tahu letak permasalahan yang mengakibatkan atau yang menyebabkan banyak di antara mereka yang lemah, sakit dan meninggal. Letak permasalahannya adalah pada saat mereka menerima perjamuan kudus. Di mana letak permasalahannya? Saya mau saudara mengerti, ayat ini tidak berbicara kalau kamu berdosa, kamu jangan menerima perjamuan kudus. Kamu bisa lemah, kamu bisa sakit, kamu bisa meninggal. Tidak. Dan ayat ini juga tidak berkata apabila kamu merasa gak layak, jangan terima perjamuan kudus, nanti kamu lemah, sakit, dan meninggal. Tidak. Ingat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mati untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang yang tidak layak. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang keberadaan seseorang ketika dia menerima perjamuan kudus yang mengakibatkan dia lemah, sakit dan meninggal. Tetapi ayat ini berbicara tentang cara orang tersebut menerima perjamuan kudus. Dan di sini jelas sekali Tuhan berkata, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui. Jadi ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara harus mengakui. Amin. Kata kuncinya adalah mengakui. Dan pengakuan saudara bukan berdasarkan apa yang saudara lakukan, tapi pengakuan saudara berdasarkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Jadi pengakuan saudara bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, tapi pengakuan saudara berdasarkan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Dan perjamuan kudus, eukaristio, artinya apa? Mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Amin. Saudara mengakui apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib, kemudian saudara mengucap syukur, mengakui. Kembali ke ayat yang ke-29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui. Kata mengakui di sini kita sudah pelajari minggu yang lalu, terjemahannya adalah diakrino. Dalam bahasa Yunani, diakrino artinya judgment, to separate the two, to make separation, mengakui. Perhatikan baik-baik ketika saudara perjamuan kudus, ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara memiliki dua elemen. Betul? Ada dua elemen, ada roti, ada anggur. Roti berbicara tentang tubuh Tuhan, anggur berbicara tentang darah Tuhan. Ketika saudara menerima perjamuan kudus, tubuh dan darahnya, Tuhan mau saudara mengakui, diakrino, judgment, to separate the two, mengakui keduanya, mengakui untuk apa tubuhnya dipecahkan, untuk apa darahnya dicurahkan. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu ketika Yesus perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mendemonstrasikan. Dia mengambil roti, dia mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya. Kemudian dia memberikan kepada muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat anak-anakku. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Kita sudah pelajari di dalam Yesaya
dikatakan bahwa Yesus nggak tampan lagi, semaraknya pun nggak ada kita memandang dia, rupa pun tidak. Bahkan pasal sebelumnya mengatakan bahwa bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Begitu hancur, Yesus dihancurkan, diremukan. Alkitab mengatakan dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, surely, inilah yang sesungguh-sungguhnya yang terjadi ketika Yesus hancur di atas kayu salib. Dia sedang menanggung penyakit kita. Dia sedang menanggung kesengsaraan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Untuk kesembuhanmu. Untuk kesehatanmu. Akui itu ketika kamu menerima tubuh Tuhan. Amin. Untuk apa darahnya dicurahkan? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ketika saudara datang ke meja perjamuan mengangkat cawan, saudara harus mengakui dan mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur karena darahmu sudah tercurah, dosaku sudah diampuni. Amin. Jadi ketika saudara datang ke meja perjamuan Tuhan, menerima perjamuan kudus, saudara harus mengakui judgment, to separate the two, to make separation. Untuk apa tubuhnya dipecahkan? Tubuhnya dipecahkan untuk kesehatan saya, kesembuhan saya. Untuk apa darahnya dicurahkan? Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa saya. Tuhan, aku bersyukur hari ini penyakitku disembuhkan karena tubuhmu sudah dihancurkan. Hari ini dosaku sudah diampuni karena darahmu sudah tercurah. Saudara mengakui, dan saya percaya ketika saudara mengakui tubuh Tuhan, mengakui darah Tuhan, saudara akan menerima benefit dari tubuh yang dipecahkan. Saudara akan menerima benefit dari darah yang tercurah. Kamu menerima kesehatan, kamu menerima kesembuhan secara fisik, dan karena dosamu sudah diampuni, Alkitab berkata, dan kamu menjadi orang yang benar, kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan karena saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan yang menjadi haknya orang benar. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik-baik, di dalam perjanjian lama, perjamuan kudus muncul pertama kali dalam peristiwa ketika Melkisedek bertemu dengan Abraham di lembah raja atau di lembah Syaweh. Di situ diceritakan Melkisedek membawa roti dan anggur, memberikan kepada Abraham roti dan anggur. Abraham baru pulang dari medan pertempuran, dia lelah, dia letih, dia lesu. Melkisedek membawa roti dan anggur di tangannya. Melkisedek merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus. Abraham adalah bapak orang beriman, menggambarkan saudara dan saya. Orang yang hidupnya dibenarkan karena iman. Abraham adalah bapak saudara bapak saya. Amin. Melkisedek yang merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus membawa roti dan anggur, memberikan kepada Abraham. Kemudian setelah Melkisedek memberikan kepada Abraham, ini perkataan yang pertama kali muncul, yang pertama kali keluar dari mulutnya Melkisedek. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Sekali lagi saya ulangi, setelah Melkisedek memberikan roti, anggur, ini perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya Melkisedek kepada Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Melkisedek adalah gambaran tentang Tuhan Yesus, Abraham adalah gambaran orang-orang yang beriman. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau hari ini saudara dan saya diberkati, hidupmu diberkati, tubuhmu sehat, tidak ada kutuk. Kalau hari ini hidupmu diberkati, itu semua karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Di atas kayu salib. Jadi jangan pernah lupa kalau hari kamu diberkati, hidupmu sehat. Amin. Hidupmu diberkati, itu semua karena apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Karena ada begitu banyak orang yang sombong. Ketika dia diberkati, dia merasa saya hebat, saya kuat. Di dalam perjanjian lama, diceritakan ada seorang raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Satu hari Alkitab menceritakan raja ini berjalan-jalan di istananya.
Dan dia berkata begini, Daniel pasal 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dia berjalan-jalan di istananya, kemudian dia melihat istananya megah, besar, dan dia berkata begini, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dan dengan kata lain Nebukadnezar berkata begini, Babel dibangun dengan kekuatanku, dengan kebesaranku, dan untuk kemuliaanku. Dia sombong, dia lupa. Alkitab menceritakan sebelum selesai dia berbicara, terdengar suara dari langit yang berkata kepada Nebukadnezar, hai Raja Nebukadnezar, hal ini telah ditetapkan kepadamu bahwa engkau akan terhalau dari kerajaanmu. Kerajaanmu akan berlalu, engkau akan dihalau dari manusia, engkau akan tinggal di antara binatang. Kepadamu akan diberi makan rumput sampai berlaku 7 masa sesudah engkau mengakui Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Jadi saudara bisa bayangkan, Nebukadnezar dia dihalau dari manusia, tinggal di antara binatang. Kemudian dia makan rumput, badannya basah dengan embun yang turun dari langit, kata Alkitab. Rambutnya panjang seperti burung Raja Wali. Kemudian cakarnya panjang, kukunya panjang seperti cakar binatang. Dia lupa, dia sombong. Saudara bisa bayangkan raja yang begitu besar, yang dibangkitkan Tuhan, tapi keadaannya seperti ini. Tetapi apa yang terjadi setelah lewat 7 masa? Alkitab berkata begini, pasal 4 ayat yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menegadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dia melihat ke langit. Saudara dan saya harus selalu belajar dari Nebukadnezar untuk melihat ke langit, melihat kepada Tuhan. Amin. Nebukadnezar lupa, dia sombong. Dia hanya melihat ke sekelilingnya, kebesaranku, kemegahanku, kekuatanku. Dia lupa melihat ke atas. Itu sebabnya dia direndahkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau hari ini saudara dan saya diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Ingat baik-baik, jangan lupa lihat ke atas. Jangan hanya melihat ke sekeliling, saya hebat, saya kuat, saya pinter. Jangan, tapi belajar dari Nebukadnezar, selalu melihat ke atas. Kalau hari kamu diberkati, hari ini saudara diberkati, saudara harus selalu melihat ke atas dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kalau aku boleh ada sebagaimana ada hari ini. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku untuk memperoleh semuanya ini. Amin. Selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Ayat 36, ayat 37. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaan untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi sekarang Nebukadnezar, aku Nebukadnezar, dia melihat ke atas. Apa yang dia lakukan? Dia memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, Raja Surga. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan keadaannya. Bahkan kembalikan kemuliaannya. Bahkan kemuliaan yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Jadi ingat baik-baik, selalu belajar untuk melihat ke atas. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jadi kembali kepada Abram, perhatikan baik-baik, perjamuan kudus. Roti dan anggur pertama kali muncul dalam peristiwa ketika Melkisedek yang merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus membawa roti dan anggur memberikan kepada Abram. Setelah Melkisedek memberikan roti dan anggur, apa yang Melkisedek katakan? Diberkatilah Abram, diberkatilah Abram.
kiranya oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, Tuhan mau kasih tahu sama saudara hari ini, kalau hari ini kamu diberkati Tuhan, itu semua karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Jangan pernah sombong, selalu melihat ke atas. Kalau hari ini kamu sehat, lihat ke atas. Tuhan, aku bersyukur hari ini tubuhku sehat, hari ini hidupku sehat, karena Engkau telah memberikan tubuhmu dihancurkan, memberikan kesembuhan, kesehatan kepada saya. Amin. Kalau saudara masih bisa jogging, lari 5 km sehari, jangan pernah sombong, jangan berkata, oh karena saya makan ini, karena saya makan ini. No. Makan baik itu penting, makan sehat itu harus. Tapi kalau kamu masih bisa berlari, jogging 5 km setiap hari, lihat ke atas. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Karena Engkau sudah memberikan tubuhmu dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Supaya hari ini Tuhan, saya tetap sehat. Dan aku bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan kepadaku, Engkau memberikan kemampuan kepadaku untuk lari 5 km. Selalu melihat ke atas, selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kalau hari kamu diberkati secara materi, keluargamu diberkati, semua hubungan baik, ingat, jangan pernah sombong, jangan berkata saya hebat, saya kuat, saya pintar. No, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Lihat ke atas, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menggantikan posisiku di atas kayu salib. Menjadi terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau menuai semua kutuk yang harusnya menjadi bagian saya Tuhan. Supaya hari ini Tuhan, aku diberkati berlimpah-limpah. Aku bersyukur karena Engkau sudah menanggung semua kutuk. Itu sebabnya hari ini hidupku diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau saudara dan saya diberkati, itu semua karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Dia sudah memberikan tubuhnya, dia sudah memberikan darahnya. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Perhatikan baik-baik. Di sini Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, apa yang aku ajarkan kepadamu. Tentang apa? Konteks ini tentang perjamuan kudus, tentang tubuh dan darah Tuhan. Apa yang aku teruskan, apa yang aku ajarkan kepadamu tentang perjamuan kudus, telah aku terima dari Tuhan. Jadi pewahyuan, pengajaran tentang tubuh dan darah Tuhan yang Paulus ajarkan kepada saudara, kepada saya, Paulus terima langsung dari Tuhan. Amin. Sesungguhnya Paulus bisa belajar dari ke-11 rasul yang lain. Karena ke-11 rasul mereka hadir dan mereka sendiri mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan semalam sebelum Tuhan diserahkan. Betul? Mereka ada di sana. Mereka perjamuan kudus. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus mendemonstrasikan. Inilah tubuhku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dia mengangkat cawan. Ambillah cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Pengampunan dosa. Mereka melihat, mereka terlibat langsung dalam perjamuan yang Tuhan adakan semalam sebelum Tuhan diserahkan. Paulus bisa belajar dari mereka. Amin. Kalau saudara lihat keempat Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil sinoptik mencatat peristiwa perjamuan malam terakhir. Paulus bisa belajar dari mereka. Tapi justru di sini Paulus berkata, apa yang kuterima, yang kuteruskan kepadamu tentang perjamuan Tuhan, aku terima langsung dari Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menganggap ini penting untuk diajarkan kepada gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan menerima dengan cara yang benar. Dan ketika gereja Tuhan menerima dengan cara yang benar, gereja Tuhan menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan, dari darah yang tercurah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 1 Korintus 11 ayat 23, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, perhatikan baik-baik, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Untuk apa diserahkan bagi saudara? Untuk apa dihancurkan? Kita sudah lihat kemarin, Yesaya menggambarkan dengan sangat baik. Dia dihancurkan, diremukkan,
Semaraknya pun tidak kita memandang dia. Rupa pun tidak. Ia tidak tampan lagi. Hancur-hancuran. Bahkan pasal sebelumnya, pasal 52 mengatakan rupanya enggak lagi berbentuk seperti anak manusia. Hancur. Betul-betul hancur. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Bahkan pemazmur mengatakan tulang-tulangku dapat kelihatan. Tulang-tulangku dapat aku lihat. Daging Yesus robek. Dicambuk. Hancur-hancuran. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Untuk apa? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Aku ini. Kamu akan menerima benefitnya. Amin. Untuk apa darahnya dicurahkan? Untuk apa darahnya dicurahkan? Jadi sekali lagi, saudara harus mengakui tubuh Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Yohanes, Tuhan berkata, barang siapa tidak makan dari daging anak, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Banyak orang yang mengartikan makan daging anak manusia di sini berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau makan firman-Nya, tetapi dalam bahasa aslinya itu terjemahannya adalah chew, mengunyah. Jadi kita kembali lagi kepada perjamuan Tuhan. Kita kembali kepada meja Tuhan. Jadi ini semua berbicara tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Tuhan berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, perjamuan Tuhan, perjamuan kudus sering disebut Lord's Supper. Betul? Apa artinya supper? Supper artinya dilakukan menjelang malam. Malam hari. Betul? Tuhan Yesus, perjamuan kudus, dia mengucap syukur semalam sebelum dia diserahkan, semalam sebelum dia dihianati, dilakukan pada malam hari. Bukannya berarti saudara kalau perjamuan, saudara harus perjamuan malam hari, bukan itu maksudnya. Pewahyuannya, pengertiannya adalah ketika kamu ada dalam situasi yang gelap, ketika kamu ada dalam situasi yang sulit, yang terbaik yang kamu bisa lakukan adalah perjamuan kudus. Amin. Ayat yang berikutnya, 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di ayat yang ke-26 Paulus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang memberitakan kematian Tuhan. Wow, hari ini kita belajar satu hal yang praktis lagi, bagaimana caranya memberitakan kematian Tuhan. 2 minggu yang lalu kita belajar memberitakan kematian Tuhan, meniup sangkakala, mendengar bunyi sangkakala, mendengar khotbah-khotbah, berita-berita tentang kematian Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar satu hal yang praktis lagi, memberitakan kematian Tuhan dengan cara makan roti ini, minum dari cawan ini, dengan cara perjamuan kudus. Jadi ketika saudara perjamuan kudus datang ke meja perjamuan Tuhan, yang sesungguhnya saudara sedang lakukan adalah saudara memberitakan kematian Tuhan. Saudara waktu perjamuan kudus, saudara bukan hanya memberitakan kematian Tuhan kepada orang-orang, tapi saudara juga sedang memberitakan kematian Tuhan kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dalam dunia yang gelap, dan kepada roh-roh jahat di udara. Waktu saudara memberitakan kematian Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, semua musuhmu gemetar. Dan saya mau kasih satu contoh sama saudara tentang memberitakan kematian Tuhan ketika saudara menghadapi situasi yang sulit, ketika saudara masuk dalam situasi yang gelap, menerima laporan yang buruk dari dokter, saudara tahu ada musuh yang merancang kejahatan sama perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. 1 Samuel 7 ayat 8-9. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia.
Jadi di sini bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk terus berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Perhatikan baik-baik, bangsa Israel minta kepada Samuel untuk jangan pernah berhenti terus berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari tangan orang Filistin. Tetapi apa yang Samuel lakukan? Samuel, dia mengambil seekor anak domba yang menyusui, kemudian dia mempersembahkan anak domba ini. Perhatikan baik-baik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus sering kali digambarkan sebagai seekor domba. Betul? Kemudian dalam kitab Wahyu dia digambarkan sebagai seekor anak domba, lebih kecil lagi. Amin. Seekor anak domba. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan memang sering memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Banyak orang yang meremehkan perjamuan kudus. Banyak orang yang tidak menganggap perjamuan kudus. Kemoterapi saya tahu Pak, obat saya tahu. Tapi ini cuman roti dan anggur. Banyak orang yang meremehkan perjamuan, tapi Tuhan sering memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Alkitab berkata, apa yang baik yang datang dari Nazaret? Enggak ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Tapi Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Ada begitu banyak cerita dalam Alkitab, Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Dalam cerita Simpson, Tuhan memakai rahang keledai untuk membunuh 1.000 orang Filistin. Sudah bisa bayangkan, hanya menggunakan rahang keledai. Dalam cerita Gideon, Tuhan hanya memakai sangkakala, buyung kosong, obor untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan sering memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Perhatikan baik-baik, mereka meminta Samuel untuk terus berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti, supaya Tuhan mendengar dan menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Tetapi apa yang Samuel lakukan? Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui, dia mempersembahkan, dia mengorbankan. Artinya apa? Setiap kematian binatang di dalam perjanjian lama yang dipersembahkan berbicara tentang kematian Tuhan. Bangsa Israel menyuruh Samuel berseru, tapi justru yang Samuel lakukan, dia memberitakan kematian Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia memberitakan kematian Tuhan? Perhatikan baik-baik. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ulangi, bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk terus berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar doanya Samuel dan melepaskan bangsa ini dari tangan orang Filistin. Tetapi apa yang Samuel lakukan? Dia mengambil seekor anak domba yang menyusui, dia persembahkan anak domba yang menyusui ini. Perhatikan baik-baik, setiap kematian binatang dalam perjanjian lama menggambarkan tentang kematian Tuhan. Jadi Samuel memberitakan kematian Tuhan. Apa yang terjadi waktu Samuel memberitakan kematian Tuhan? Alkitab berkata, Tuhan mengguntur dengan sangat hebatnya ke atas orang Filistin sehingga mengacaukan mereka dan mereka dikalahkan. Tuhan berperang buat mereka. Ketika Samuel memberitakan kematian Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berperang buat mereka. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, dalam situasi yang gelap, ingat the Lord Supper. Supper dilakukan di saat menjelang malam. Amin, menjelang gelap. Ketika kamu tahu bahwa kamu sedang menghadapi situasi yang gelap. Kamu menerima laporan yang buruk dari dokter. Saudara tahu ada musuh yang merancangkan kejahatan sama saudara. Apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Ambil perjamuan kudus, beritakan kematian Tuhan. Amin, maka saya percaya ketika kamu memberitakan kematian Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat saudara, buat saya. The battle is the Lord's. Saudara akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan sama saudara, sama saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat, kalau hari ini kamu diberkati, itu semua karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia sudah memberikan tubuhnya, dia sudah memberikan darahnya. Kalau hari ini kamu sehat, jangan pernah berkata, saya hebat, saya kuat, saya makan sehat. Yes, tapi selalu melihat ke atas. Kalau hari ini saya sehat, karena Tuhan sudah memberikan tubuhnya,
di atas kayu salib menggantikan posisi saya supaya oleh bilur-bilurnya hari ini aku sembuh, aku sehat. Amin. Kalau hari ini kamu diberkati, jangan pernah sombong, jangan pernah berkata karena saya hebat, saya kuat, saya pinter. Tapi selalu lihat ke atas dan berkata, Tuhan aku bersyukur kalau aku boleh ada sebagaimana ada aku hari ini Tuhan. Aku diberkati, pekerjaanku lancar, dunia resesi tapi aku tetap diberkati. Itu semua karena Engkau sudah menggantikan posisi aku di atas kayu salib. Menjadi terkutuk, menuai semua kutuk supaya hari ini aku sebagai anakmu bisa menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan ketika saudara mengalami situasi yang gelap, situasi yang sulit, jangan takut, beritakan kematian Tuhan. Amin. Ketika kamu memberitakan kematian Tuhan, saya mau kasih musuh-musuhmu gemetar. Musuh-musuhmu takut. Kenapa? Karena ketika kamu memberitakan kematian Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan akan berperang buat saudara, buat saya. Dan tidak ada peperangan yang tidak pernah Tuhan tidak menangkan. Semuanya Tuhan menangkan. Amin. Jadi tetap beritakan kematian Tuhan, tetap terima perjamuan kudus, selalu melihat ke atas, selalu berikan kemuliaan kepada Tuhan, mengakui tubuhnya, mengakui darahnya. Saya punya kabar baik, the battle is the Lord's. Tuhan yang akan berperang buat saudara. Dia berjalan di depanmu, dia menutup barisan di belakangmu, dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya, dia membawa kamu masuk untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Yang percaya boleh bilang amin. Bapak, betapa kami bersyukur Tuhan buat tubuh yang dihancurkan, buat darah yang sudah dicurahkan. Mengubahkan kami segala sesuatunya sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami senantiasa mau selalu melihat ke atas, memberikan kemuliaan kepadamu Tuhan. Kalau hari kami sehat, karena Engkau sudah memberikan tubuhmu dihancurkan. Kalau hari kami diberkati, karena Engkau sudah tergantung di sana, menjadi terkutuk. Supaya hari ini Tuhan, tidak ada kutuk yang datang kepada kami, hanya berkat yang datang kepada kami. Dan ketika kami dalam situasi yang gelap, kami senantiasa mau memberitakan kematian-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberitakan kematian-Mu, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah, roh-roh jahat di udara, mereka akan gemetar. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan berperang buat kami, berjalan depan kami, menghalau setiap musuh-musuh kami. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam setiap kehidupan kami dan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan bersama saya, amin.